Bab 3526-3530. Tidak ada yang bisa membunuh saudaraku. Jika kamu membunuhnya, kamu harus mati. Ini adalah keyakinanku. Pada saat ini, telapak tangan Mu Yun ditarik dengan lembut, dan pelindung bulan basaltik di tubuhnya jatuh pada saat ini. Dalam menghadapi Jizun, pertahanan baju besi bulan Xuanwu sudah cukup. Tapi menghadapi Tuhan dunia, saya tidak cukup melihat. Saat ini, di sisi lain, wajah Guning pucat, dan darah menetes dari pertengkaran itu. Wu Chang yang melihat pemandangan ini tidak bisa duduk diam. Kita harus melakukannya. Guning sepertinya sangat terpukul oleh Mu Yun. Sekalipun itu adalah tahap awal dari dua dewa, sayang sekali berurusan dengan tahap selanjutnya dari satu dewa. Itu lebih baik daripada kematian. Raungan terdengar saat ini. Suara gemuruhnya memekakkan telinga. Pada saat ini, mata Mu Yun agak acuh tak acuh. Satu saja tidak cukup, dua saja sudah cukup. Mu Yun mendengus dan pedang King Yuan ada di tangannya. Dia tidak berniat menghindarinya. Boom! Dalam sekejap, ledakan terdengar. Baru saja, di depan Mu Yun, sebuah sosok tiba-tiba muncul, menghalangi Wu Chang. Kalian semua adalah pembantu. Apa menurutmu kakakku tidak punya pembantu? Sebuah cibiran terdengar saat ini. Melihat sosok itu, Mu Yun sedikit terkejut. Namun kemudian senyuman muncul di sudut mulutnya. Bisakah kamu tahan, nak? Xie King memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum. Bisakah kamu menahannya? Ketika Xie King mendengar ini, dia menyeringai, saya lebih baik dari Anda sekarang. Nafas yang mendominasi menyapu tubuh Xie King. Keadaan puncak Jizun. Pada saat ini, Mu Yun tercengang. Bagaimana kabarmu? Tapi Xie King mencibir, kamu baru saja berada di tahap akhir Jizun. Aku adalah puncak Jizun. Potong Mu Yun. Aku bisa mengalahkan Dewa Dunia, kan? Mengapa itu sulit? Xie King tertawa saat itu. Dengan lambaian telapak tangannya, seluruh tubuhnya pecah. Boom! Ledakannya terdengar saat ini. Cakar naga tiba-tiba muncul dari belakang Xie King. Cakar naga itu sepertinya menelan separuh langit dalam sekejap dan langsung membunuh Wu Chang pada saat itu. Saat ini, Wu Chang tidak akan duduk dan menunggu kematian. Dia akan langsung melangkah keluar dan mengumpulkan bola ajaib di depannya untuk meledak dalam sekejap. Ledakan. Cakar naga masih tertutup saat ini. Raungan memekakkan telinga terjadi di antara benturan dengan bola. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan kekuatan di tubuhnya yang mengamuk. Raungan itu terdengar satu demi satu. Tiba-tiba, Xie King mengepalkan telapak tangannya dan memukulnya dengan satu pukulan. Tinju itu berubah menjadi ketukan, membuka mulutnya dan mencabutnya. Kekosongan terkoyak pada saat ini, dan suara berderak terdengar pada saat ini. Mulut naga itu menggigit tubuh Wu Chang. Pada saat ini, kekuatan ledakan Xie King hanya dua kata, sombong. Kekuatan hegemonik penghormatan dunia memberikan perasaan yang sangat kuat, bahkan memiliki perasaan yang tak tertandingi. Saat ini, mata semua orang telah berubah. Mu Yun tersenyum saat melihat adegan ini. Xie King, puncak Jizun, sangat kuat. Lagi pula, darah Zulong tidak bisa membuat Zulong terlihat tercela, bukan? Guning. Mu Yun tersenyum dan berkata, sepertinya Ying Fengling dan Wu Linglong tidak akan datang. Wajah Guning berubah saat mendengar pidatonya. Hentikan dia. Saat ini, Guning meraung. Saya hanya mengikuti murid Akademi Yuding. Beraninya aku maju untuk menghentikan mereka sekarang. Pada tahap awal dunia Guning, para dewa bukan lagi lawan Mu Yun. Mereka maju, bukankah mereka ingin mati? Raungan terdengar, dan Mu Yun mengambil pedangnya dan memotongnya pada saat itu. Pedang Kaisar Langit dan Bumi. Pedang, seperti seorang kaisar. Suara gemuruh terus terdengar saat ini. Pada saat ini, sosok Mu Yun mundur dan wajahnya menjadi semakin dingin. Saat ini, sosok Guning mundur dan jatuh ke dasar, dengan lebih dari darah di mulutnya. Mu Yun membunuh dengan satu pedang lagi. Bayangan pedang Dao Dao, Guning, yang dipenggal, tidak bisa menahan diri saat ini. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu pedang, terus-menerus meledak, dan atmosfer yang penuh kekerasan membuat orang tidak dapat bernapas saat ini. Saat ini, Guning memiliki lebih dari selusin luka pedang di sekujur tubuhnya, tetapi tidak berakibat fatal. Guning mengerti bahwa Mu Yun tidak hanya mencoba membunuhnya, tetapi juga mempermalukannya. Penuh kebencian,
Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mu Yun, jika aku mati, kamu tidak bisa hidup. Minuman ringan terdengar saat ini. Guning berkata dengan dingin, aku menunggumu mati. Dalam sekejap, momentum internal Guning pecah saat ini, dan dia akan meledak. Boom! Raungan terdengar, dan area luas runtuh di kota kuno. Nafas Guning menghilang antara langit dan bumi. Saat ini, Mu tercengang. Itu ledakan diri. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh lagi. Sosok Wu Chang, separuh tubuhnya meledak saat itu, dan seluruh tubuhnya tampak menyedihkan. Pada saat ini, Xie Qing meledak dan membunuh. Wu Chang ditekan saat ini. Bunuh adikku dan mati. Xie Qing menginjak, dan kekosongan di bawah kakinya meledak. Dia melewati kilometer itu dalam sekejap dan sampai di depan Wu Chang. Boom! Suara kresek terdengar, dan tubuh Wu Chang meledak pada saat itu. Dalam sekejap mata, kedua dewa itu mati di tahap awal. Saat ini, mata semua orang berubah. Itu di luar logika dan di luar nalar. Itu luar biasa. Guning dan Wu Chang meninggal seperti ini. Rasanya sangat aneh. Xie Qing dan Mu Yun sedang berdiri di udara saat ini. Murid Akademi Yuding lainnya menjadi pucat satu per satu. Beritahu Wu Linglong, beritahu Ying Fengling, saya Mu Yun, menunggunya di kota Donghai selama 3 bulan. Mu Yun berteriak, biarkan dia membunuhku. Singkatnya, suara diskusi muncul satu demi satu. Orang ini, apakah kamu ingin mati? Dewa dunia Wu Linglong nanti. Dewa Ying Fengling Ji. Jika kedua orang ini benar-benar datang, bagaimana Mu Yun dan Xie Qing bisa mengatasi kekuatan mereka? Baru saja, para murid Akademi Yuding tidak berani membantah. Jika satu kalimat mengganggu kedua tuan yang tak kenal takut ini, mereka akan mati. Ini sungguh tidak adil. Saat ini, mata semua orang rumit. Mu Yun dan Xie Qing sedang jatuh saat ini. Mu Yun memandang Wen Huada dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah kubilang, jika mereka mati, kamu akan mati. Segera setelah Anda menunjukkannya, kekuatan batas mengumpulkan titik cahaya untuk mematahkan alis Wanda dan menghancurkan jiwa. Saya mendengar bahwa Huada sedang menatap saya. Keduanya memasuki loteng. Pada saat ini, para seniman bela diri yang menyaksikan kegembiraan di sekitar juga bubar satu persatu. Periode penghormatan selanjutnya. Puncak penghormatan dunia. Gempa tersebut menewaskan 2 orang kuat di masa awal Dewa Dunia. Mu Yun dan Xie Qing harus berhati-hati di masa depan. Pada saat yang sama, di kota kuno. Saudara bela diri Su, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid sekte Guiyuan mau tidak mau berkata. Apa? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Su Fangyuan berbisik pada saat itu, pergi. Pergi. Kemana kita akan pergi? Su Fangyuan melihat ke arah di mana Mu Yun dan Xie Qing berada. Dia hanya berkata, cari kakak senior Gu Yunhai. Gu Suo mati di tangan Yuan Qingyi dan Mu Yun. Kakak senior Gu Yunhai tidak bisa menyerah. Ketika kata-kata itu jatuh, Su Fangyuan bergegas meninggalkan kota kuno bersama beberapa orang. Tidak berani tinggal. Tidak bisa tinggal lebih lama. Lagi, Anda akan mati. Di masa-masa awal ketika Mu Yun bisa membunuh Dewa Dunia, Xie Qing juga bisa. Jika keduanya menemukannya, aneh kalau mereka tidak membunuhnya dengan temperamen Mu Yun. Manfaatkan kesempatan ini dan segera pergi. Di saat yang sama, basi yang mengejutkan Lei Zong juga kagum dengan pemandangan ini. Cobalah untuk tidak menyinggung perasaan kedua orang ini di masa depan. Basi mau tak mau berkata, mereka yang ingin mati tidak takut, dan mereka yang tidak ingin mati takut. Semua orang mengangguk. Memprovokasi. Siapa yang akan bermalas-malasan memprovokasi kedua orang ini? Para dewa dunia telah mati di tangan kedua orang ini. Berapa banyak nyawa yang harus mereka provokasi? Di saat yang sama, keluarga Mo dan Mo Qiufeng juga kagum. Keduanya bisa bertarung melawan dewa dunia sendirian. Pada tahap awal, saya tidak tahu apakah mereka adalah lawan di tahap tengah dewa dunia. Keluarga Mo segera memiliki kemanusiaan, saudara Qiufeng memiliki kekuatan yang besar. Mereka pasti bukan rival. Bagaimana jika keduanya telah mencapai alam Tuhan? Mo Qiufeng bertanya. Pertanyaan ini membuat beberapa orang tercengang. Ya, Mu Yun dan Xie Qing hanyalah bidang penghormatan. Saya hampir lupa itu. Mo Qiufeng tersenyum dan berkata, di kota kuno Donghua ini, ada 4 gerbang utama dan 5.000 murid. Segala jenis pria yang biasanya menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya telah muncul satu demi satu. Mendengar hal tersebut, beberapa orang pun tercengang.
Periksa kota kuno itu dengan hati-hati. Aku tidak sedang terburu-buru sekarang. Titik 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 titik. Kota kuno, di loteng. Guning dan Wu Chang yang tinggal sebelumnya, tapi sekarang ditempati oleh Mu Yun dan Xie Qing. Meng mabuk sampai mati. Xie Qing mengerutkan kening. Tapi Mu Yun berkata dengan suara yang dalam, kamu harus melihat orang ketika kamu hidup, dan kamu harus melihat mayat ketika kamu mati. Meng Zui adalah penguasa Tiangang Panlei. Semakin putus asa dia, semakin meledak-ledak dia. Kamu harus menemukan Ying Fengling, tangkap Ying Fengling dan tanyakan di mana dia menembak. Xie Qing mengangguk saat ini. Kalau begitu tunggu di sini selama 3 bulan. Xie Qing mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana jika Wu Linglong datang? Kamu tidak ingin menggunakan gerakanmu untuk membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 dari dirimu sendiri. Mu Yun memandang Xie Qing, tetapi mencibir, apakah aku begitu tak tertahankan? Beberapa kartu tidak berguna bagi Mu Yun karena dia tidak dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri. Misalnya, Xie Qing, tubuh naga tidak dapat ditampilkan di depan orang-orang, jika tidak, banyak pemimpin dunia yang ingin memiliki gagasan tentang tubuh naganya di surga ketujuh. Seperti dia, bunuh surga, tubuh naga, dua rahasia besar ini tidak dapat diungkapkan. Bahkan kemunculan oven langit dan bumi serta pakaian dewa berwarna kuning pucat juga membawa resiko yang besar. Ini, di depan orang-orang, dapat menggunakan lebih sedikit. Kecuali 1 lawan 1, di mana tidak ada yang tahu, Anda dapat menggunakannya dengan aman, dan Anda juga perlu memastikan bahwa berita tersebut tidak bocor. Kalau begitu tunggu di sini selama 3 bulan. Membosankan sekali. Xie Qing mau tidak mau berkata, aku telah menemukan tempat yang bagus sebelumnya, jadi dalam waktu singkat, aku mencapai puncak Jizun dan membawamu kembali. Dan aku dapat ini. Xie Qing berkata dan mengeluarkan sebuah tanda. Perintah Raja Wei. Apakah kamu tahu? Xie Qing juga terkejut melihat Mu Yun berteriak secara langsung. Sumu baru saja mengeluarkan token lain. Pesanan Donghai. Perintah Raja Kabupaten Donghai. Kaisar Donghua, duduklah, 9 pangeran. Dongling, harimau, singa, ular, Qifeng, Kuye, Wei, jejak dan Donghai. Perintah Laut Cina, Timur, Mu Yun mendapatkannya. Raja Wei memerintahkan Xie Qing untuk mengambilnya. Bagaimana kamu mendapatkannya? Mu Yun bertanya. Saat ini, Xie Qing menceritakan pengalamannya satu persatu. Mendengar pidatonya, Mu Yun berpikir. Tempat ini dulunya merupakan wilayah kerajaan Donghua kuno. Ketika kerajaan Donghua kuno runtuh, Kaisar Donghua memindahkan ratusan ribu mil wilayah ke ruang ini dan menetap selama puluhan juta tahun. Masing-masing dari 9 pangeran adalah kekuatan tingkat atas pemimpin, atau bahkan tingkat dominan. Saat ini, Anda dan saya telah menemukan 2 perintah raja daerah. Mungkin yang lain juga telah menemukan perintah raja daerah. Mu Yun menganalisis saat ini. Jadi sungguh menakjubkan di sini. Xie Qing berkata perlahan, sepertinya seseorang sedang menghitung. Petik 2. Tapi token ini sangat kuat. Bahkan jika seseorang menghitung, saya tidak akan membuangnya. Saya ingin melihat siapa yang menghitung. Mu Yun mengangguk. Asuransi kekayaan. Baik dia maupun Xie Qing tidak takut pada sesuatu. Selanjutnya, Anda dapat melihat apakah adakah yang aneh di kota kuno ini. Aku diam dan mencapai puncak dunia. Xie Qing segera memahami apa yang dikatakan Mu Yun dan mengangguk. Dalam perang ini, esensi, ki dan semangat yang diperoleh Mu Yun juga cukup. Jika Anda dapat memengaruhi kondisi puncak Jizun, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia saat Ying Fengling datang dan Wu Linglong datang. Keduanya diperbaiki di sini selama beberapa hari, dan Xie Qing mulai menyelidiki di sekitar kota kuno. Mu Yun ada di loteng dan memilih untuk ditutup. Pada tahap selanjutnya dari Jizun, 3 lubang virtual telah memadat, tetapi berada di posisi atas, tengah, dan bawah jiwa Mu Yun, tetapi tidak berjalan bersama. Kekuatan 3 lubang virtual terhubung sepenuhnya, yang merupakan kondisi puncak dewa dunia. Pada saat itu, kekuatan jiwa akan meledak dan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa ditingkatkan, dan batas fisik yang dapat diledakkan oleh seorang pejuang juga lebih kuat. Bagaimanapun, jiwa adalah akar dari seni bela diri. Mu Yun juga sangat berhati-hati tentang hal ini. Setelah ketiga lubang kosong itu terhubung sepenuhnya, nafas yang bisa dikeluarkan Mu Yun sendiri akan menjadi lebih kuat. Selain itu,
Integrasi ketiga lubang virtual dapat mendorong kohesi lubang-lubang nyata dan mendorong proses memasuki alam Tuhan. Bagaimanapun, kita harus mencapai puncak Jizun secepat mungkin. Muyun dapat merasakan bahwa dengan ditemukannya kota-kota kabupaten satu persatu, mungkin perintah raja daerah akan muncul satu persatu. Saat itu, saya khawatir akan ada perubahan yang berbeda. Mungkin, para pejuang kota kuno Donghua belum sepenuhnya mati. 1 bulan berlalu dengan lambat. Dengan berlalunya bulan ini, Muyun juga sepenuhnya mengubah esensi, Qi dan semangat Guning, Wu Chang dan Wen Huada menjadi kekuatannya sendiri, mencoba menghubungkan 3 lubang virtual. Ini hanya sebulan. Bagaimanapun, ini singkat. Ditambah dengan kekuatan 3 orang itu saja tidak cukup. Muyun baru saja memadatkan kombinasi 2 lubang virtual. Ketiga, toh itu tidak akan berhasil. Muyun juga mengerti. Kekuatannya tidak mencukupi, sulit untuk menyelesaikan integrasi. Xie Qing dengan hati-hati mencari di seluruh bagian kota Donghai pada bulan ini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tidak hanya itu, jumlah seniman bela diri yang tinggal di kota Donghai juga mengalami penurunan drastis pada bulan ini. Banyak orang pasti sudah lama pergi jika mereka tidak ingin melihat apakah Muyun dan Xie Qing membual atau memiliki keberanian untuk tinggal di sini. Pada hari ini, tiba-tiba, di luar kota Laut Cina Timur, 5 sosok kuat datang. Apakah ini? Pemuda di tengah, dengan tubuh kuat dan temperamen dingin, berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata dengan dingin. Iya, seorang pria di sebelah kiri melengkungkan tangannya dan berkata, Saudara senior Ying. Saya khawatir orang itu sudah pergi. Itu pasti hanya gertakan. Bisa dikatakan, jika Ying Fengling tidak datang, sepertinya aku takut padanya. Jika kakak senior Wu mendapat berita itu dan menjadi yang pertama, itu akan memberinya wajah Muyun. Sebaiknya aku melakukannya. Itulah yang dikatakan kakak Ying. Yang lain mengangguk, pergi dan berteriak. Ying Fengling berkata dengan tenang saat ini, jika orang tidak ada di sini, meskipun kita melakukan perjalanan tanpa hasil. Mendengar ini, seseorang keluar dan melihat kota kuno itu. Pengadilan Tripod Giok harus berperang dengan Fengling. Teriakan ini menyebar ratusan mil. Pada saat ini, di kota Donghai, angka-angka melonjak. Ying Fengling benar-benar datang. Pengadilan Tripod Giok harus berperang sebagai tanggapan terhadap angin. Suara itu terdengar lagi. Pada saat ini, orang-orang yang pernah mengira mereka salah dengar di kota kuno akhirnya yakin. Ying Fengling, ini benar-benar datang. Saat ini, kota kuno itu sedikit mendidih. Sebulan yang lalu, Muyun mengundang perang dan berkata bahwa dia akan menunggu di sini pada bulan Maret. Namun pada bulan Januari, Ying Fengling akan datang. Sekarang, ada banyak kegembiraan. Pengadilan Tripod Giok harus berperang sebagai tanggapan terhadap angin. Suara ketiga terdengar lagi. Tadi, tidak ada yang menjawab. Saudara senior Ying, sepertinya kita telah dibodohi, kata salah satu dari 5 orang itu. Ying Fengling juga mengangkat alisnya saat mendengar ini. Tertipu, benarkah itu? Apa yang kamu lakukan? Jika aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuhmu. Saat aku berbicara, aku bilang satu adalah satu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar pada saat ini. Pria, yang akan datang. Saat ini, kedua sosok itu jatuh satu persatu dan berdiri di dinding. Muyun, Xie Qing. Melihat kedua orang itu, Ying Fengling mengangkat alisnya saat itu. Kupikir kamu melarikan diri. Xie Qing menyeringai dan berkata, jika anakmu melarikan diri, kami tidak akan lari. Ying Fengling tersenyum, ini adalah keberanian yang bagus. Nanti, kamu berlutut di tanah. Saya tidak tahu apakah kamu bisa mengatakan ini. Siapa yang berlutut belum tahu. Muyun memandang Ying Fengling dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ying Fengling, di mana kamu membunuh Meng Zui? Di mana mayatnya? Ternyata dia tidak menyerah dan mengira Meng Zui tidak mati. Ying Fengling tersenyum dan berkata, itu mungkin mengecewakanmu. Meng Zui akan dibunuh olehku. Tidak ada keraguan dia akan mati. Aku khawatir tidak mungkin apa yang kamu pikirkan tidak mati. Mendengar ini, wajah Muyun menjadi dingin. Omong kosong apa lagi? Bunuh saja. Xie Qing berkata sambil tersenyum, aku suka di tengah dunia Tuhan. Muyun, biarkan aku pamer kali ini. Apa kamu yakin? Jadi, tidak percaya padaku. Xie Qing berkata langsung, jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Muyun mengangguk sekarang. Di saat yang sama, senyuman di wajah Ying Fengling semakin dingin.
Perasaan dibenci seperti itu rasanya tidak enak. Li Xuan, Ming Hong, bunuh Muyun itu, aku akan membunuh Xie King ini. Ying Fengling berkata dengan ringan, jangan buang waktu. Kakak laki-laki Ying, bunuh Muyun. Mengapa kamu membutuhkan kakak laki-laki Li Xuan dan kakak laki-laki Ming Hong? Aku akan datang saja. Pada saat ini, pihak Ying Fengling, murid yang menghormati keadaan puncak dunia, melangkah maju dan menembak ke arah Muyun dalam sekejap. Melihat adegan ini, Muyun mencibir. Apa kamu yakin? Sepatah kata jatuh, dan Muyun berada pada saat itu. Di antara telapak tangannya, formula teratai merah Yuan. Memadatkan 9 kelopak teratai merah dalam sekejap. Kekuatan ledakan dilepaskan pada saat ini. Murid puncak Jie Zun tampak kedinginan. Dalam sekejap, napasnya mengembun hingga ekstrim. Tinjunya yang sombong berubah menjadi pilar cahaya dan langsung menuju ke teratai merah. Mati. Minuman rendah terdengar saat ini. Wajah Muyun dingin dan mulutnya sedikit terangkat. Ledakan. Dalam sekejap, teratai merah berkelopak 9 pecah seluruhnya. Teratai merah menyebar, peradangan menyebar, dan nafas panas keluar saat ini. Dalam sekejap, Yan Qi menelan kolom cahaya kekuatan tinju, dan bahkan melompat langsung ke murid teratas Jizun. Ledakan. Keras terdengar, dan murid teratas Jizun menjerit dan menyebar. Tepat pada saat ini, Ying Fengling melakukan gerakan telapak tangan, mencoba menarik muridnya kembali. Lawanmu adalah aku, Ying Fengling. Xie King menyeringai saat itu dan meraih telapak tangannya dalam sekejap. Dalam kehampaan, cakar naga mengembun dan terbunuh pada saat itu. Bang! Antara suara ledakan rendah. Bayangan tubuh Ying Fengling tidak menahan murid dari alam puncak Jizun. Ah! Qi yang terbakar membungkus tubuh muridnya, dan jeritan terdengar. Satu gerakan, kejutkan dan bunuh puncak yang dihormati di dunia. Pada saat ini, semua orang di sekitar tercengang. Inilah kekuatan Muyun. Dibandingkan sebulan lalu, Muyun tampaknya sedikit lebih kuat. Wajah Ying Fengling membiru saat ini. Li Xuan, Ming Hong, bunuh dia. Sua-sua. Segera, dua dewa kuat awal membunuh Muyun secara langsung. Saat ini, Ying Fengling telah melakukan kontak langsung dengan Xie King. Adapun murid lain dari alam puncak Jizun, dia menghela nafas dalam hatinya, menyingkir dan menyaksikan pertarungan. Untungnya, saya tidak melakukannya sendiri sekarang. Orang itu tadi bodoh. Muyun bisa membunuh dewa dunia pada awalnya. Dia masih bodoh untuk naik dan mati. Untungnya, saya pintar. Saat ini, Ying Fengling sedang menghadapi Xie King. Li Xuan dan Ming Hong, dua dewa dunia, bertemu Muyun di tahap awal. Saya di sini untuk menyaksikan kegembiraannya. Ada yang salah. Segera lari. Boom! 5 sosok bertarung di depan gerbang kota. Banyak tokoh yang mengikuti saat ini. Muyun tertawa saat itu dan berkata, Xie King, jangan bunuh dia. Kita harus bertanya di mana Meng Sui meninggal. Saya mengerti. Xie King tertawa dan berkata, kalian berdua di sana. Mereka sepertinya menganggap lawannya tuli dan berbicara sembarangan. Saat ini, dia terlihat semakin dingin. Sepertinya kalian berdua benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti matinya. Saat ini, seluruh wajah Ying Fengling menjadi dingin dan sombong. Tepuk dengan satu telapak tangan dan angin palem menderu. Nafas sombong itu dilepaskan pada saat ini. Di tahap tengah dunia Tuhan, 2 lubang praktis dipadatkan. Faktanya, 1 lubang padat dapat dibandingkan dengan daya ledak 3 lubang virtual. Ying Fengling 3 kali lebih kuat dari Xie King. Saat ini, tidak ada cara untuk mengambil Xie King. Seluruh tubuh Xie King meledak. Jangan katakan itu untuk saat ini. Kekuatan ganas itu membuat orang merasa bahwa ia juga sangat kuat. Muyun dengan hati-hati merasakan tangan Xie King, yang meyakinkan. Tampaknya darah Zulong tidak kosong. Apakah kamu berani terganggu saat bertarung denganku? Saat ini, Li Xuan berbisik, membunuh dengan pedang dan menebas Muyun. Di sisi lain, pada saat ini, Ming Hong juga memotong kekosongan dengan pisau dan muncul tepat di depan Muyun. Dengan 1 pedang dan 1 pisau, mereka memiliki pemahaman yang sangat diam-diam. Apakah Muyun adalah tahap akhir dari Jizun atau puncak dari Jizun? Setidaknya Muyun benar-benar membunuh asteris-asteris di tahap awal Jizhen. Li Xuan dan Ming Hong tidak bodoh. Mereka bekerja sama untuk membunuh Muyun, yang kemungkinan besar terjadi. Muyun tersenyum saat ini. Gangguan. Terus, saat ini, pedang King Yuan ada di tangannya dan menatap Li Xuan dan Ming Hong.
Mu Yun mematikan mesin itu dan melepaskannya. Tiba-tiba, pedang King Yuan ditembakkan. Langit dan bulan memotong angin. Saat pedang ditebas, bila angin meledak. Pada saat ini, roh pedang yang mendominasi tampaknya menghancurkan dunia dan meledak menjadi momentum yang kuat. Li Xuanxuan dan Ming Hong sedang bertarung satu sama lain saat ini. Saat ini, di luar kota kuno, 5 orang bertarung dengan momentum besar. Di tembok kota-kota kuno, banyak orang melihat pemandangan ini dengan keheranan di mata mereka. Mu Yunji menghormati tahap selanjutnya. Xie Qingji menghormati puncaknya. Kedua pria itu berani dan bertarung dengan Dewa Dunia. Dan melihat postur ini, sepertinya mereka tidak tertekan di satu sisi. Setidaknya Xie Qing, menghadapi Ying Fengling di tengah-tengah Dewa Dunia, tidak dirugikan saat ini. Mu Yun mampu melawan Li Xuanxuan dan Ming Hong di masa-masa awal mereka. Dalam keadaan seperti itu, semua orang di sekitar tercengang. Kekuatan ledakan seperti itu sungguh langka. Boom! Roar! Mengaum di atas awan. Beberapa murid di tahap awal dan tengah Jizun tidak dapat melihat tempat dominan di mana 5 orang bertarung. Bahkan pada tahap akhir dari beberapa Jizun, ada beberapa orang yang tidak dapat menemukan 5 orang. Pada saat ini, basi dari Lei Zong tercengang. Mu Yun, Xie Qing, jika keduanya bertahan, mungkin mereka akan terkenal di reruntuhan kota kuno Donghua. Basi berpikir begitu dan mengatakannya dari lubuk hatinya saat ini. Apakah Mu Yun atau Xie Qing? Mereka penuh dengan kekuatan ledakan. Dan kedua orang ini, memberi orang perasaan bahwa mereka sangat kuat. Keluarga Mo Qiufeng, juga menghela nafas pada saat ini, sulit bagi dunia untuk melawan Dewa Dunia. Mu Yun ini, bagaimana cara mengolahnya? Siapakah seorang jenius yang mencapai alam dewa? Saat ini, semua orang memperhatikan dengan cermat. Ketika raungan terdengar, Mu Yun menatap Li Xuanxuan dan mengaum di depannya dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Bocah bau. Pada saat ini, Li Xuanxuan memarahi dengan pelan. Dia akhirnya tahu bagaimana asteris-asteris mati di tangan Mu Yun. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak bisa memenangkan Mu Yun untuk sesaat. Itu di luar logika dan di luar nalar. Sulit dipercaya. Li Xuanxuan, bunuh. Ming Hong berteriak saat itu. Yang disebut pembunuh secara alami menggunakan keterampilan unik mereka. Li Xuan mengangguk saat ini. Untuk saat ini, itulah satu-satunya cara. Jika tidak, keduanya diseret oleh Mu Yun, dan mereka tidak bisa kehilangan muka. Pembunuh selanjutnya. Mu Yun mencibir saat ini, apakah kamu memiliki seorang pembunuh? Sepatah kata jatuh, dan momentum Mu Yun pecah. Saatnya melihat pertumbuhan saya baru-baru ini. Pada saat ini, pedang Mu Yun King Yuan tergantung di depannya. Melihat Li Xuanxuan dan Ming Hong, mulut Mu Yun sedikit terangkat. Awal dari dunia Tuhan. Ini bukan pertama kalinya bertarung dengan Dewa Dunia di tahap awal. Hingga saat ini, Mu Yun juga merasakan batas ledakan Dewa Dunia pada tahap awal. Namun daya ledaknya lebih dari itu. Formula pedang Kaisar Tianzhao sangat kuat. Tapi ini sedikit lebih buruk daripada formula 10.000 yuan untuk kembali ke surga. Bukan karena Mie Tianyan tidak memiliki ilmu pedang yang bagus untuknya. Itu adalah rumus 10.000 yuan kembali ke surga. Dia telah berlatih sepanjang jalan sejak dia memasuki dunia nyata. Dia memiliki kendali besar atas formula ini. Pada saat ini, momentum Mu Yun muncul. 10.000 yuan ke surga. Dengan kekuatan 10.000 yuan, kembalilah ke Ki dunia. Seperangkat Jie Jue yang diciptakan dengan gelar dewa mengalir ke seluruh alam. Hingga saat ini, Mu Yun memiliki pemahaman yang luar biasa. Pada saat ini, Mu Yun melihat mereka. Kalau begitu cobalah. Sepatah kata untuk diminum. Li Xuanxuan dan Ming Hong telah terbunuh saat ini. Telapak tangan petir 10.000 yuan. Sebuah telapak tangan ditembakkan, seketika, angin palem menderu dan berubah menjadi ribuan cara. Nafas yang mengerikan membuat orang merasakan kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan, ditumpangkan, tersebar di antara langit dan bumi, meletus di depan mereka. Apa? Brengsek. Li Xuanxuan dan Ming Hong sama-sama memarahi dengan pelan saat ini. Angin telapak tangan Mu Yun, menderu dan kuat, kekuatannya pecah dan menyapu dunia. Pada saat ini, Mu Yun mencibir. Dayan Tianzhen. Dalam sekejap, 15.000 garis batas memadat, dan susunan besar yang menyelimuti langit dan bumi mengelilingi ketiga sosok itu.
Li Xuanxuan berjuang keras melawan cetakan telapak tangan itu dan berkata sambil mencibir, susunan batas level 4, bisakah kamu membunuhku? Arai ini bukan untuk membunuhmu, tapi untuk menjebakmu. Mu Yun mencibir, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, itu terserah aku. Li Xuanxuan dan Ming Hong merasa sangat buruk saat ini. Mu Yun memberi orang firasat buruk. Teruslah datang. Saat ini, ketiganya berada di barisan Dayan. Susunan surgawi Dayan diserahkan oleh Sugezu kepada Mu Yun dan menjelaskannya dengan hati-hati. Namun pada saat itu, tidak ada cukup pola di dunia pastoral cloud untuk mempraktekkan susunan ini. Tapi sekarang, setelah jangka waktu ini, Mu Yun semakin mengetahui susunan ini. Membunuh. Di dalam tubuh Mu Yun, kekuatan meletus. Suara gemuruh terdengar saat ini. 10.000 yuan guntur mengalir. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, tampak Mu Yun menjadi pusatnya, memadatkan kekuatan hegemonik langit dan bumi dan menyatu di telapak tangan Mu Yun. Kemudian, Mu Yun menjauh. Kekuatan hegemonik itu, seolah-olah telah menjadi kekuatan Mu Yun, pecah pada saat ini. Boom! Pada saat berikutnya, di deretan langit Dayan, suara ledakan terdengar pada saat ini. Meledak, lepaskan. Pada saat ini, kekuatan tampaknya telah digerakkan sepenuhnya. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Li Xuanxuan dan Ming Hong ditarik oleh kekuasaan dan tidak bisa mengendalikan diri. Saat ini, Mu Yun terlihat sama. Saat melangkah keluar, saya hanya melihat telapak tangannya dan memegangnya perlahan. Tinju angin 10.000 yuan. Satu ledakan. Untuk sesaat, tinju Mu Yun tampak berubah menjadi bayangan. Satu tinju demi satu, seperti angin kencang, menderu antara langit dan bumi, dan meletus menjadi medan ki yang sangat kuat. Li Xuanxuan dan Ming Hong bagaikan layar terpencil di laut dan dedaunan berguguran tertiup angin. Mereka tidak dapat memahami fokus sepanjang waktu. Mereka digegerkan oleh tinju. Segera setelah saya bisa menghindarinya, angin tinju bertiup ke tubuh saya, dan daging serta darahnya pecah. Li Xuanxuan dan Ming Hong tidak dikalahkan secara pasif ketika tiga gerakan terjadi sekaligus. Hanya saja perlawanan dan pertahanan sepertinya tidak banyak berpengaruh saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka ketakutan saat ini. Ancaman yang dibawa Mu Yun kepada mereka membuat mereka takut saat ini. 10.000 yuan jari yang mengejutkan. Tunjukkan itu. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa di dalam kehampaan, sebuah sidik jari sepertinya menembus langit dan muncul pada saat ini. Sidik jarinya sangat besar, dan terdapat retakan di sekitar ruang penindasan. Setelah sidik jari itu, Mu Yun mengenakan pakaian tinta dan pakaian kuat. Pada saat ini, Mu Yun memberi orang perasaan barometrik pegunungan dan sungai. Saat ini, tidak ada yang bisa menelepon. Yang berdiri di sana hanya Mu Yun di tahap selanjutnya. Dari Jizun, di manakah kekuatan ledakan yang dapat dikeluarkan oleh Jizun di tahap selanjutnya? Saat ini, tidak ada yang meremehkan Mu Yun. Pada saat ini, di bawah bimbingan Mu Yun, kekosongan itu pecah. Li Xuanxuan dan Ming Hong berteriak dan mundur. Pencegahan sidik jari pada saat ini membuatnya sangat menarik saat ini. Di antara raungan, kekuatan di dalam kedua orang itu tampaknya sangat rusak, dan kekuatan batas pelindung tubuh juga runtuh satu demi satu. Bukan karena mereka tidak ingin melawan, tapi kekuatan Si Kiao pecah, dan mereka tidak bisa menahan kekuatan hegemonik Mu Yun sama sekali. Pada saat ini, pedang King Yuan tiba-tiba muncul. Ketika Li Xuanxuan melihat pedang hijau itu, matanya terkejut. Dia ingin bersembunyi, tetapi setelah pedang King Yuan, Mu Yun tiba-tiba muncul, memegang pedang panjang dan memotongnya pada saat itu. Sebuah kepulan, ledakan, tubuh Li Xuanxuan terbagi menjadi dua bagian, dan jiwanya melarikan diri, tetapi sebelum dia berlari, dia ditangkap oleh Mu Yun dan langsung dihancurkan. Saat ini, siapapun dapat melihatnya. Li Xuanxuan dan Ming Hong, kekalahan telah diselesaikan. Ming Hong di sisi lain melihat pemandangan ini. Matanya ketakutan dan meraung, kakak senior Ying, tolong aku. Bang! Ketika Ming Hong mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar ledakan di udara. Sesosok jatuh dari awan, seteguk darah muncrat, dan wajahnya sedikit pucat. Ying Fengling. Saat ini, suara kejutan terdengar. Bukan Xie King yang jatuh dari awan, tapi Ying Fengling. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kakak laki-lakimu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Xie King muncul saat itu dan menyeringai. Melihat adegan ini,
orang-orang di sekitar penonton merasa punggungnya dingin. Periode penghormatan selanjutnya. Puncak yang disegani dunia. Kekuatan ledakannya sangat kuat sehingga hampir tidak manusiawi. Saat ini, orang-orang memandang mereka dengan mata menyala-nyala. Mu Yun juga cukup terkejut saat ini. Kekuatan ledakan Xie King itu benar-benar di luar dugaannya. Saat ini, hati Ming Hong berada di dasar lembah dan wajahnya pucat. Selesai. Bahkan Ying Fengling disakiti oleh Xie King. Aku sekarat. Pada saat ini, Ying Fengling menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, tidak heran dia begitu percaya diri dan sedang menungguku. Hanya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memenangkanku berdasarkan Jisun? Menanggapi angin, mesin Qi yang melonjak di sekitar tubuh dilepaskan pada saat ini. Wajah Xie King serius. Kekuatan ledakan ini membuatnya merasa kekuatan di tubuhnya telah ditarik. Hati-hati, Mu Yun berbicara sekarang. Xie King mengangguk. Dan Ming Hong itu, saat ini, berada jauh dan ingin melarikan diri. Saat ini, saya keluar dari awan. Bang! Ledakan besar terdengar saat ini. Saat ini, hati Ming Hong berada di posisi yang sama. Ujung pedangnya terbuka dan wajahnya pucat. Kamu, pada saat ini, Mu Yun bergumam, untuk apa kamu lari? Nafas di tubuh Ming Hong diaduk oleh pedang King Yuan, dan jiwanya tersebar. Pada saat ini, nafas berangsur-angsur menghilang. Saat ini, semua orang tidak berani berbicara. Ying Fengling memandang semuanya dengan acuh tak acuh, tetapi kemarahannya tidak perlu diungkapkan. Kamu ingin mati. Sepatah kata jatuh, ketika tubuh Ling berputar, kekuatannya perlahan-lahan berkumpul ke titik tertentu. Saat ini, Mu Yun dan Xie King sedang melihat Ying Fengling. Di mana Meng mabuk? Mati. Ying Fengling berkata dengan dingin dan bangga, kamu dihancurkan oleh pedangku dan mati di jedi. Kamu tidak dapat dibangkitkan dalam hidup ini. Kamu mati hati ini. Mendengar ini, Mu Yun dan Xie King mengumpulkan ki pembunuh di tubuh mereka. Kalau begitu, pergi dan bayar nyawamu. Minuman rendah terdengar saat ini. Kekuatan ledakan tahu-tahu sedang berkecamuk saat ini. Mesin ki yang kuat berkembang terus-menerus, dan Xie King meraihnya dengan satu cakar. Pada saat ini, Ying Fengling mengayunkan tinjunya dan keluar, dengan jarak ratusan kaki. Pada saat ini, cakar tinju bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat ini, siapapun dapat melihat bahwa Ying Fengling sedang berjudi. Sidik jari Mu Yun jatuh pada saat ini. 10.000 yuan jari yang mengejutkan. Di bawah penutup satu jari, sidik jarinya meledak dengan kuat, dan kekuatannya meledak. Saat ini, Ying Fengling menghindari bahaya, dan sosoknya menjauh dalam sekejap. Mau lari. Xie King langsung menembak. Mu Yun juga sedang mengejar saat ini. 3 sosok, satu di depan dan 2 di belakang, sedang mengejar dan bertarung. Pada saat ini, momentum pribadi Mu Yun sungguh luar biasa. 3 sosok, terbang ke sini saat ini. Basi, Mo Qiufeng dan lainnya, melihat pemandangan ini, seperti mengejar untuk melihat situasinya, tetapi setelah memikirkannya, mereka tetap tidak mengejar. Siapapun yang menang, hasilnya akan tragis. Jika beberapa orang mengejar dengan mentalitas mengambil tawar-menawar, mereka takut akan hasilnya dan bunuh diri. Perang ini, apakah Mu Yun atau Xie King, benar-benar menunjukkan kekuatan super yang melampaui rasa hormat dari dunia biasa. Dengan kata lain, keduanya memiliki kekuatan yang sama dengan tahap awal Jishen, tetapi mereka dapat mengeluarkan kekuatan super melebihi tahap awal Jisun. 3 sosok menghilang di hadapan semua orang saat ini. Untuk apa kamu lari? Xie King sekarang mengejar Ying Fengling di depannya dan berkata sambil tertawa, jika kamu melarikan diri, bukankah kamu akan mati? Hanya merespon angin, hanya berlari kencang, meninggalkan kota kuno, tapi bagaimanapun juga. Pada saat ini, Mu Yun juga menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata, orang ini sepertinya bersiap untuk meledak dan membunuh kita. Xie King menyeringai dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Mu Yun memandang Xie King dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, nak, bagaimana kamu menghabiskan waktu ini? Kekuatanmu meningkat pesat, dan daya ledakmu begitu kuat. Xie King berkata sambil tersenyum, setelah bertahun-tahun mengajariku, aku dicambuk olehnya bukan tanpa alasan, dan aku tidak akan memberitahumu. Aku menemukan jedi di sini dan menemukan beberapa hal baik. Pertama tangkap Ying Fengling, temukan tempat di mana Meng Sui meninggal, dan lihat apakah dia sudah mati. Jika dia mati,
Ayo balas dendam dan bunuh Wu Linglong. Aku belum mati. Kita harus segera menemukannya. Saat itu, kita bertiga akan pergi bersama dan dipromosikan ke alam Tuhan. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Saat ini, ketiganya saling mengejar. Tapi tiba-tiba, di depan, Ying Fengling berhenti saat ini. Pada saat ini, Mu Yun dan Xie Qing berhati-hati. Yang terbaik adalah membunuhmu di sini. Ying Fengling berbalik dan memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh.